Selamat datang di Filsafat untuk Pemula, sebuah perjalanan yang mengajak kita mengenal para pemikir yang membentuk sejarah manusia. Hari ini kita akan memulai dari awal. Ya, kita akan ngobrolin tentang filsuf pertama dalam tradisi barat, yang bernama Thales dari Miletus. Nama Thales mungkin tidak terlalu akrab di telinga banyak orang, tapi dia adalah salah satu tokoh yang sangat penting. Mengapa? Karena dialah yang memulai tradisi filsafat. Sebuah tradisi yang mencoba memahami dunia bukan dengan mitos, tetapi dengan logika dan akal sehat. Apakah Anda siap untuk mengenalnya lebih dalam? Baiklah, mari kita mulai. Bagian pertama, Thales dan latar belakang zamannya. Thales lahir di kota Miletus sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Kota ini adalah bagian dari Ionia, sebuah wilayah yang berada di garis pantai barat Anatolia, atau yang saat ini Anda kenal dengan nama Turki modern. Pada masa itu, Miletus adalah kota yang makmur. Dia adalah pusat perdagangan dan juga tempat bertemunya begitu banyak budaya, karena perdagangan itu tadi. Kota Miletus dikenal sebagai tempat kelahiran gagasan-gagasan baru karena aksesnya ke informasi dari berbagai wilayah. Namun apa yang membuat masa itu istimewa? Bayangkan, dunia di mana hampir setiap fenomena alam dijelaskan melalui mitos dewa-dewi, di mana segala hal yang terjadi, entah itu banjir, entah itu hujan, entah itu angin ribut, dan apapun yang terjadi itu selalu dikaitkan dengan segala hal yang bersifat metafisik. Bayangkan itu. Tidak ada ilmu pengetahuan, tidak ada rasionalitas, semuanya disangkut pautkan dengan keberadaan dewa dan dewi. Jika ada petir misalnya, maka ada Zeus di situ yang sedang marah. Zeus adalah dewa petir. Jika panen gagal, maka masyarakat masa itu melihatnya sebagai hukuman dari dewa kesuburan. Nah, inilah latar belakang budaya dan masyarakat di mana Thales hidup. Thales berbeda dari masyarakatnya. Dia salah satu dari sedikit orang yang berani bertanya. Apakah ada penjelasan rasional di balik semua ini? Apa sebenarnya prinsip dasar yang mengatur alam semesta? Pertanyaan-pertanyaan Thales itulah yang menjadi awal dari tradisi filsafat. Bagian kedua, pemikiran utama dari Thales. Apa sebenarnya pemikiran Thales? Thales menganggap bahwa air adalah arche. Arche itu adalah istilah yang digunakan oleh orang Yunani kuno untuk mengatakan asal mula atau prinsip dasar dari segala sesuatu. Dalam pandangan Thales, segala sesuatu yang ada di alam semesta berasal dari satu zat dasar, dan zat itu adalah air. Kenapa Thales kepikiran air? Jadi begini, Thales itu melihat bahwa air itu ada di mana-mana dan sangat penting untuk kehidupan. Tanpa air, misalnya, tanaman tidak bisa tumbuh, manusia dan hewan akan mati. Tetapi juga karena air, tanah yang kering bisa jadi subur. Nah, selain itu, air punya sifat yang unik. Coba lihatlah, air itu bisa berubah dalam bentuknya yang cair, bisa menjadi padat, yaitu es, atau bisa menjadi gas atau uap. Nah, bagi Thales, kemampuan air untuk berubah-ubah inilah yang mendasari keyakinannya bahwa air adalah awal mula atau zat dasar dari segala sesuatu itu. Tetapi yang membuat pemikiran Thales ini istimewa bukan hanya pilihannya tentang air tadi ya, bukan. Tetapi bagaimana, coba dilihat. Dia berupaya untuk menjelaskan dunia tanpa melibatkan mitos atau dalam hal ini dewa dan dewi. Thales tidak mengatakan bahwa air itu adalah dewa.
Ya jelas air bukan dewa, tetapi air adalah sesuatu elemen fisik yang bisa diamati dan dipahami. Baik, kita masuk ke bagian yang ketiga, gagasan tentang kosmos dan keberaturan alam. Nah ini adalah gagasan Thales lainnya selain air tadi. Salah satu pemikiran penting Thales adalah keyakinannya bahwa alam semesta memiliki keteraturan. Dan keteraturan dalam alam semesta itu bukan sesuatu yang di luar pikiran manusia, tetapi keteraturan itu bisa dipahami, bisa ditangkap oleh logika dan akal sehat manusia. Prinsip dan pemikiran Thales ini sebenarnya langkah besar dari cara berpikir sebelumnya yang menganggap dunia diatur oleh kehendak para dewa yang sulit ditebak. Sebagai contoh, Thales adalah orang pertama yang memprediksi gerhana matahari. Pada tahun 585 sebelum Masehi, dia itu memperkirakan bahwa akan terjadi sebuah gerhana matahari. Dan tahukah bahwa itu benar-benar terjadi? Gerhana itu terjadi sesuai dengan yang dia perkirakan. Nah, melihat cara Thales yang seperti itu, bayangkan bagaimana tanggapan orang-orang di zamannya. Apa yang mereka pikirkan, bagaimana reaksi mereka dengan prediksi Thales semacam itu. Bagi kebanyakan orang pada masa itu, peristiwa seperti gerhana matahari atau gerhana bulan itu dianggap sebagai tanda kemarahan para dewa. Tiba-tiba ada sosok Thales yang membuktikan bahwa peristiwa alam itu tidak terjadi secara acak, bukan karena dewa yang sekehendak mereka melakukannya karena kemarahan, tetapi peristiwa itu sebagai peristiwa alam yang punya pola, dan polanya itu bisa dipahami, bisa dipelajari, dan bisa diprediksi. Dengan cara yang seperti itu, Thales meletakkan dasar bagi apa yang hari ini nih kita kenal sebagai sains, yaitu ilmu pengetahuan, sebuah upaya untuk memahami alam lewat observasi, pengamatan, dan logika. Baiklah, kita langsung masuk saja ke bagian yang keempat, pemikiran Thales tentang matematika dan ilmu pengetahuan. Oh ya, Thales itu bukan pencipta matematika ya, dia sendiri seorang matematikawan. Artinya ada tokoh lain yang menemukan matematika. Nah, di luar aktivitas filosofisnya, atau selain sebagai seorang filsuf, Thales itu juga dikenal sebagai ahli matematika, dan dalam hal ini juga secara khusus geometri. Salah satu cerita terkenal dari Thales itu adalah bagaimana dia bisa mengukur tinggi piramida di Mesir. Bagaimana caranya? Nah, menarik nih. Dia menunggu bayangan piramida. Jadi di tengah siang, ya, dia menunggu ada bayangan dari piramida yang panjangnya sama dengan tinggi dirinya. Dengan prinsip geometri itu, dia lalu menghitung tinggi piramida tanpa harus memanjat piramida itu. Jenius ya. Selain itu, Thales juga dianggap sebagai pencetus beberapa prinsip dasar geometri yang sampai hari ini masih dikenal, namanya teorema Thales, yang menyatakan bahwa sudut yang dibentuk oleh diameter lingkaran dengan titik pada lingkaran selalu 90 derajat. Jadi ada lingkaran, ada diameternya, dan diameter itu ketika dihubungkan dengan diameter yang lain, nah titik yang di sini seperti segitiga ini selalu 90 derajat atau siku-siku. Pemikiran matematika Thales itu menunjukkan bahwa dia percaya pada kekuatan akal manusia untuk memecahkan masalah, bahkan yang terlihat sulit sekalipun. Pendekatan Thales tidak hanya bersifat filosofis, tetapi juga sangat bersifat praktis. Itu tadi untuk mengukur piramida, ya kan? Nah, sebenarnya apa yang ditinggalkan dari pemikiran Thales? Ya, jelas bukan tentang air tadi ya, karena pemikiran Thales tentang air tentu akan diketahui oleh banyak orang hari ini ya, dengan ilmu pengetahuan modern. Tetapi bukan di situ letaknya warisan yang dia tinggalkan pada kita. Yang paling penting adalah bahwa Thales di masa itu, ketika belum ada teleskop, mikroskop, dan teknologi canggih lainnya, dengan berani mengatakan bahwa asal mula dari segalanya
alasan dasar segalanya terjadi itu bukan dewa, bukan dewi, tetapi air. Sesuatu yang bisa kita lihat sebagai materi dasar selain benda padat dalam kehidupan sehari-hari kita. Thales istimewa karena cara berpikirnya. Dia adalah orang pertama yang mencoba menjelaskan dunia ini dengan rasional. Dia membuka jalan bagi para filsuf setelah dia nantinya. Contohnya Anaximander, atau kita kenal dengan nama di dalam bahasa Indonesia itu Anaximandros. Yang nantinya Anaximandros itu mencoba memperbaiki gagasan gurunya. Lalu ada pemikir lain yang juga dipengaruhi oleh dia, namanya Heraklitos atau Heraklitus, yang memperkenalkan gagasan bahwa perubahan adalah inti dari segala sesuatu. Dengan memulai tradisi berpikir kritis, Thales itu sebenarnya memberikan wawasan yang sampai hari ini masih kita rasakan, ya di dalam filsafat maupun dalam ilmu pengetahuan. Thales mengajarkan kita bahwa berpikir kritis dan bertanya adalah langkah pertama untuk memahami dunia. Dia tidak hanya menerima apa yang dikatakan oleh tradisi atau kepercayaan yang ada, tetapi dia berusaha mencari jawabannya sendiri dengan akalnya sendiri. Dalam dunia modern kita hari ini yang penuh dengan informasi dari internet, dari media sosial, kita tuh sering dihadapkan pada banyak klaim yang belum tentu benar, makanya hoax di mana-mana. Nah, kita bisa belajar dari Thales tentang pentingnya mempertanyakan segala sesuatu dan mencoba memahami dunia dengan logika dan kemampuan kita untuk mengamati, mengobservasi dengan hati-hati. Semangat Thales tetap relevan untuk kita hari ini, utamanya yang menghadapi tantangan baru, yaitu ilmu pengetahuan, ilmu informasi maksud saya, dalam kehidupan sehari yang begitu besarnya. Ketika kita menghadapi masalah, kita harusnya bisa belajar dari Thales, yaitu untuk jangan pernah takut bertanya, jangan pernah juga berhenti untuk mencari penjelasan, dan jangan berpuas diri dengan penjelasan yang ada, dan jangan takut untuk mencoba memahami dunia ini, segala fenomena yang terjadi, segala peristiwa hidup kita dengan akal kita sendiri, daripada kita hanya menggantungkan penjelasannya pada orang-orang atau tokoh-tokoh yang kita anggap punya kemampuan lebih dari kita. Thales tidak mengajarkan seperti itu. Baiklah, saya pikir cukup untuk kelas kita hari ini tentang filsuf pertama dari 100 filsuf yang nanti akan kita bahas pada video-video berikutnya. Thales dari Miletus adalah awal dari perjalanan panjang kita untuk memahami filsafat dan ilmu pengetahuan. Dari Thales kita belajar bahwa keberanian untuk berpikir dan bertanya adalah akar dari semua kemajuan manusia. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Nanti di video berikutnya kita akan membahas murid-murid Thales dan bagaimana mereka melanjutkan warisannya. Sampai jumpa dan tetaplah berpikir kritis.